Betapa kami menyukai rumah-Mu, ya Tuhan semesta alam. Jiwa kami hancur karena merindukan pelataran-pelataran hadirat-Mu. Hati dan daging kami bersorak-sorak kepada Allah yang hidup. Berbahagialah kami yang diam di rumah-Mu ini, yang terus-menerus memuji-muji Engkau, berdoa dan mendengar firman-Mu. Berbahagialah kami yang mencari kekuatan di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ibadah kudus saat ini. Kami merasa makin lama makin kuat saat menghadap Allah yang dahsyat di rumah-Mu ini, sebab lebih baik satu hari di pelataran hadirat-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kiranya yang pernah diungkapkan pemazmur juga menjadi ungkapan yang paling tulus dari dasar hati kami, bahwa kami hadir di bait-Mu ini untuk bertemu dengan Engkau, untuk menerima jamahan kasih-Mu. Kami akan fokuskan waktu dan kehadiran kami. Kami akan fokuskan roh, jiwa, tubuh kami, pikiran kami, energi dan segala keberadaan kami untuk meluapkan ucapan syukur yang terbaik kepada Engkau, untuk memberikan puji-pujian yang terindah bagi Engkau, untuk mempersembahkan penyembahan yang menyenangkan hati-Mu. Kami berdoa agar hamba-hamba-Mu yang telah Engkau tetapkan dilengkapi dengan kuasa dari surga, supaya pribadi-Mu, pribadi Yesus Kristus yang penuh kasih, amin, amin, menjamah kami satu persatu, mulai dari depan sampai belakang. Tidak ada satupun yang terlewatkan. amin, amin. Semuanya mengalami sentuhan kasih Allah, Yes. mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus, amin. mengalami pengudusan, mengalami keubahan hidup yang permanen, mengalami kasih Allah yang nyata, dan mengalami hidup yang bertumbuh untuk memuliakan Tuhan. Kami percaya mujizat akan terjadi, kuasa Allah akan dinyatakan, surga akan turun di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami persembahkan ibadah ini kepada Raja di atas segala raja. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih. Puji nama Tuhan. Mari kita mau datang bersama-sama di hadapan Tuhan pada pagi hari ini. Dengan kerinduan hati kami mau menyenangkan hati-Mu Bapa. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kerinduan hati kami Bapa. Haleluya Yesus. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang Kau pandang mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap
hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, kami datang Tuhan. Amin. Yes. Ini kerinduan hati kami Tuhan, untuk selalu bersekutu denganmu Tuhan. Amin, amin. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Oh, jadikan aku indah yang kau pandangku lihat, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahanmu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hatimu oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat, seluruh karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu. Amin. Yes, terima kasih Tuhan. Bila seturut kehendak-Mu dalam kehidupan kami Bapa, ajar kami untuk selalu berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandangmu lihat,
tak ada setia kepadamu Tuhan. Katakan tak ada setia, 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 tak ada setia kepadamu Tuhan. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan kita. Ini kerinduan kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Yesus. Mari mengalir Tuhan. Berikan hati kami haus akan hati-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan. Oh, ini kami jemaat-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Ini kami membuka hati kami untuk menerima hadirat-Mu. Kami menerima lawatan-Mu pada pagi hari ini Yesus. Jamah, yes. Mari jamah setiap kami Tuhan. Engkau tilik setiap hati kami Tuhan. Haleluya. Kami sanjung Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu Tuhan. Biarlah hadirat-Mu mengalir. Biarlah hadirat-Mu mengalir. Amin. Yes. Karalama ya singaralama. Ikaralama ya sikaralama takaralama. Uralama ya sikaralama. Iaralama ya sikaralama lama ya sikaralama takaralama ya sikaralama. Haleluya Yesus. Dalam kemuliaan itu, aku memberkati hidupmu. Engkau tidak kubiarkan mengalami apa yang saat ini sedang kau pikirkan. Aku menyertai-Mu. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus semuanya telah diucapkan. Sekali lagi beri tepuk tangan yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Kami sanjung Engkau di tempat maha tinggi Tuhan. Kami sanjung Engkau lebih dari segala-galanya Tuhan. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau imam besar aku. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, yang lain. Dan ku datang menyembah
menyembah-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Yes. Menyembah-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu saya undang untuk kita bangkit bersama-sama. Haleluya. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Katakan, ku sanjung Kau lebih dari yang lain. Say, yang lain. Dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Lebih sungguh lagi katakan, ku sanjung. Ku sanjung Kau di tempat ini, sebab Engkau Imam besar agung. Katakan, ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang Tuhan, oh, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Beri sorak-sorai yang dahsyat buat Tuhan Yesus Kristus kita. Haleluya. Haleluya. Woo. Yes. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat urapan hadirat-Mu di tempat ini Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melawat setiap hati kami Bapa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu yang percaya bersepakat dengan saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Ada amin? Mari kita memuji yang terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Besarkan nama Tuhan, pujilah Dia. Amin. Kemurahannya besar, tiada terkira. Betapa besar kasih-Nya. Katakan, oh, oh, besar kasih-Nya.
jiwaku. Jiwaku ditebus olehnya. Jiwaku ditebus olehnya. Beri sorak-sorai terbaik buat Tuhan kita. Haleluya. Saja gereja Tuhan bangkit di akhir zaman pada saat ini. Haleluya. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Amin. Mari kita semua, mari kita semua umat pilihan Allah. Untuk apa? Panggilannya, firman-Nya. Sekaranglah waktunya berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat. Katakan bukan bagi, bukan bagi. Katakan kemuliaan-Nya, bukan bagi. Mari nyatakan kebesaran Tuhan. Katakan sampai setiap lutut mendengar, semua lidah mengaku hanya nama Yesus, Raja segala raja. Dialah Raja. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk mengenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya ku berdiri bagi bangsa ini. Mari maju, mari bukan bagi bersama-sama Tuhan. Bukan bagi, nyatakan kemuliaan-Nya. Bukan bagi, nyatakan. Amin. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku hanya Engkau Yesus. Setiaplah Tuhan, Raja segala raja. Dialah bukan bagi. Amin. Bukan bagi, nyatakan kebesaran-Nya. Sampai setiap lutut berteduh, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Dialah Raja. Katakan dialah Tuhan. Dialah Tuhan. Haleluya. Beri sorak-sorak buat Tuhan Yesus Kristus yang dahsyat. Sekali lagi yang paling dahsyat. Haleluya. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang terkasih. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, punya Allah seperti Engkau Tuhan. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau yang ajaib, Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami Tuhan. Kami siap menerima firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepada-Mu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan,
kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku bersama. Yes. Terpujilah Engkau Tuhan. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Mari bersama-sama katakan, Kau Tuhan, penolong dalam hidupku. Percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku, Yesus. Dalam kesesatan, Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Panggil nama Yesus. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Tuhanku di atas segalanya. Biar sidang jemaat sediakan pujian ini dari awal. Kau Tuhan. Amin. Yes. Kau pegang tangan kami Tuhan, dan tuntun langkah kami. Katakan sekali lagi Bapak Ibu. Kau Amen. Thank you Jesus. Kau gunung batuku dan pertahananku, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Saya persilakan buat hambanya Bapak Pendeta Gadut Puyono. Kau Tuhanku,
akan berkhotbah tentang aniaya karena Tuhan. Karena Tuhan Yesus, haleluya. Judulnya adalah aniaya. Semua siap mendengarkan, fokuslah. Dan nanti kalau ada film bukan untuk menakuti tetapi untuk menguatkan iman dan meniru iman mereka yang dianiaya karena Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu yang sebentar lagi akan dikumandangkan. Tuhan, berfirmanlah melalui hamba-Mu. Ya Tuhan, ampuni kami dan kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Kami minta ampun untuk setiap dosa hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus, curahan roh iman-Mu Tuhan, curahan iman-Mu Tuhan, dan kasih-Mu Tuhan, dan semua yang Tuhan mau beri kepada kami. Kami mohon penuh Roh Kudus bagi kami Tuhan. Ya Tuhan, meteraikanlah firman-Mu, dan biarlah firman-Mu berakar dan berbuah-buah. Urapi hati pikiran jiwa roh tubuh hidup kami semua, dan Tuhan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami mau mendengarkan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kuatkanlah iman dan kasih dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kepada Allah Bapa, Allah Anak Yesus, dan Allah Roh Kudus yang adalah satu, yaitu Tuhan. Ya, kuatkanlah iman kita dengan cara mendengarkan firman Tuhan, merenungkannya, dan memperkatakannya dan melakukan firman Tuhan dengan tekun. Seperti di jemaat mula-mula, mereka banyak mendengar firman Tuhan, karena itu imannya jadi kuat. Dan kasih kita kepada Tuhan dengan segenap hati, bukan dengan setengah-setengah. Nanti kalau ngantuk gak mau doa, kalau ngantuk ketiduran, segala macam. Aturlah waktumu supaya engkau benar-benar bisa berdoa dan baca firman dan berhubungan kasih dengan Tuhan setiap waktu yang sudah ditentukan ataupun seturut dengan kehendak Tuhan. Kasih Tuhan itu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan yang ada pada kita, dan dengan segenap akal kita. Pikiran kita, pikirkan yang benar saja, yang mulia, yang adil, yang suci, yang manis didengar, yang sedap didengar, yang mengandung kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Dan kasih Tuhan juga dengan segenap budi pengerti kita, dengan segenap kekuatan, dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi pengerti kita. Sifat-sifat kita, dosa yang lama ditinggalkan. Kebiasaan buruk, sifat yang buruk dijauhi, dilepaskan. Dalam nama Yesus tentunya, usir segala yang jahat, segala roh jahat dan segala iblis dan pengikutnya dalam kita dan dalam saudaramu yang kau tahu berbuat jahat, dan jauhi segala sifat jahat, tapi lakukan yang baik. Coba katakan kanan kirimu, jauhi yang jahat, jauhi dosa, lakukan yang baik. Lakukan yang baik, Yaitu firman Allah. Ya, kasih kepada Tuhan dilakukan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, dan akal budi. Kasih kepada sesama manusia seperti mengasihi diri sendiri, ada di 1 Korintus 13. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu atau iri, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong, ia tidak melakukan yang tidak sopan tetapi menghargai dan tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak egois. Kasih itu, kasih tidak pemarah dan kasih tidak menyimpan kesalahan orang lain, kasih tidak mendendam. Kasih itu tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Kasih menutupi segala sesuatu,
Kesalahan orang enggak dikoar-koerkan, ya. Kasih menutupi segala sesuatu, kasih percaya segala sesuatu, percaya Tuhan Yesus Kristus, kasih mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Itu dilakukan dengan tekun. Salah sedikit, enggak apa-apa, minta ampun, bangkit lagi, berjalan bersama Tuhan, hidup di dalam kebenaran firman, sesuai firman, lakukan lagi. Terus seperti itu, nanti akan menjadi serupa Yesus. Tuhan, amin. Ya, aniaya bagi yang mengasihi Tuhan di zaman gereja mula-mula itu pernah terjadi. Mari kita lihat tinjau ayatnya, 2 Korintus 4 ayat 8 sampai 11. 2 Korintus 4 ayat 8. Mari kita baca bersama. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Jadi kematian Tuhan Yesus, penderitaan Tuhan Yesus disalib, itu dibawa di hati kita. Direnungkan kasih Tuhan yang demikian besar korbannya itu. Oleh darah Yesus, oleh kematian Tuhan Yesus, seluruh dunia banyak yang menjadi pengikut Kristen, pengikut Tuhan Yesus dan diselamatkan juga oleh darah para martir. Lanjutnya lagi ayat 11, sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Jadi orang Kristen enggak cuman sekedar namanya di KTP Kristen, enggak. Tapi dihidupi bagaimana menjadi pengikut Kristus yang setia, yang seturut dengan kebenaran firman, yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, dengan segenap rohnya juga. Mari kita lihat apa kata Tuhan tentang aniaya. Matius 5 ayat 2 sampai 12. Berbahagia. Berbahagia itu berarti lebih dari sukacita, ya. Berbahagia itu berarti sampai ke dalam sekali dan sangat mendasari semuanya berbahagia, gitu ya. Maka Yesus pun mulai berbicara dan mengajar mereka. Katanya, ini direnungkan, saya akan membacakan. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Jadi di hadapan Tuhan, kita ini rendah hati. Rendah hati, ya. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Dihibur karena berduka cita karena dosa. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Lemah lembut hatinya, bukan gemulai ya, tapi lemah lembut hatinya, ya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Jadi rindulah, lapar dan hauslah akan kebenaran firman Tuhan ini, ya. Berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Sukalah menolong, sukalah memberi bantuan, sukalah memberi. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Jadi hati kita kalau mau melihat Allah, siapa yang mau melihat Allah? Kita semua kan. Sucilah hati kita. Sucilah bibir lidah kita, sucilah pikiran kita, sucilah roh kita, sucilah perbuatan kita, sucilah hati kita, ya. Dari hati timbul segala sesuatunya. Karena itu sucilah hati kita. Berbahagialah orang yang membawa damai,
Karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Ciptakan suasana damai di rumah. Kalau ada perselisihan, perseteruan, pertengkaran, berdamailah. Minta ampun sama Tuhan Yesus kalau ada pertengkaran. Dan saling mengampuni, saling berdamai. Seperti itu. Ya, sebelum datang hari Tuhan, sebelum datang hari kematian. Karena semua orang akan menghadap tata Allah untuk dihakimi. Dan itu tidak bisa nunut istrinya, nunut suaminya, nunut siapa, enggak bisa. Itu perorangan, perpribadi, sendiri-sendiri. Ya, jadi bawa suasana damai sejahtera, maka engkau akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya. Ini tentang aniaya. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran. Karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Ya. Jadi kalau kita dianiaya karena kebenaran firman Tuhan. Kebenaran itu firman Tuhan. Karena membela firman, karena membela kebenaran firman, berbahagialah. Kalau kita diejek, dihina karena Kristen, karena pengikut Tuhan Yesus, atau karena disendirikan, atau karena diasingkan karena pengikut Tuhan Yesus, berbahagialah. Karena besar upahnya di sorga. Amin. Amin. Ya, dan diampuni yang menganiaya itu, diberkati, didoakan supaya berubah seperti Saulus menjadi Paulus. Berbahagialah kamu jika karena Tuhan Yesus kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Jadi kalau kita dianiaya karena Tuhan Yesus, itu besar upahnya di sorga. Dan yang empunya kerajaan sorga. Ya, jadi jangan takut, jangan khawatir ketika dianiaya, tapi tetap memuji Tuhan, tetap teguh imannya, tetap berdoa, dan tetap berbahagia di dalam Tuhan. Sebentar akan ditayangkan film aniaya di zaman jemaat mula-mula, jemaat Kristen mula-mula di zaman Nero, di mana karena pengorbanan Tuhan Yesus dan pengorbanan mereka, agama Kristen, pengikut Kristen tersebar sampai ke seluruh dunia. Mari kita saksikan. Seorang kaisar jahat berarti iblis, ini Nero. Ini jahat sekali ya, diampuni ya. Pada waktu itu penyebaran Injil sangat pesat. Mereka beribadah di dalam gua-gua untuk menghindari pengawasan tentara Romawi. Dalam gua-gua ini mereka beribadah mendengarkan firman Tuhan. Mereka melakukan perjamuan kudus juga seperti kita. Mereka saling menolong, saling membantu, saling mencukupi. Kebencian Kaisar Nero terhadap orang-orang Kristen sangat besar. Mereka diperintahkan untuk ditangkap, disiksa, dan dibunuh. Kaisar dan jahat itu mereka ditangkap. Tapi ingatlah, jangan sampai pada mereka
kekuatan iman mereka. Mereka tetap tidak menolak Tuhan Yesus, tetap imannya tetap percaya Tuhan Yesus. Dalam kesengsaraan mereka, mereka berdoa. Bayi pun tak luput dari kekejaman Kaisar Nero. Ini ada iblisnya ini Kaisar ini. Hari ini seluruh Roma dan seluruh Itali, bahkan seluruh dunia banyak yang menjadi pengikut Kristen. Seluruh Roma dan Itali menjadi pengikut Kristen karena darah Yesus dan darah para martir. Ada yang disalibkan juga karena iman kepada Kristus. Sebagian dibakar hidup-hidup dan dijadikan obor di sepanjang halaman istana. Jadi kuatkanlah iman kita ketika kita dianiaya, dicaci karena Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah menderita untuk kita. Dan jemaat mula-mula juga sudah menderita meniru teladan Tuhan Yesus. Tiru teladan mereka, tiru kekuatan iman mereka. Itu hanya bisa juga karena kekuatan Roh Kudus dan juga karena mendengarkan firman hidup. Demi mempertahankan iman mereka rela mati dan disiksa seperti Kristus. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci oleh karena nama Yesus. Ini Tuhan Yesus ketika disalib, dirinya sakit sekali saudara. Mereka percaya kepada Dia yang sudah mati tersalib atas kesalahan mereka. Kalau mereka mengasihi Kristus, karena mereka mengasihi Kristus, mereka rela untuk mati untuk Dia.
Karena mereka juga percaya kepada Dia yang telah bangkit daripada orang mati. Ini Tuhan Yesus ketika dikubur dan kemudian kuburnya dibuka oleh malaikat Tuhan dan oleh kuasa Allah yang maha dahsyat. Tuhan Yesus dia hidup dan kuburnya pun dibuka. You will be my witnesses in Jerusalem and in all Judea and Samaria and to the ends of the earth. Go into the world and preach the gospel to all creation. Yesus kembali dan Ia yang memberi kesaksian tentang semuanya ini berfirman, ya Tuhan Yesus datang segera. Datanglah Tuhan Yesus. Tuhan berjanji apabila Dia kembali nanti, Dia akan menyediakan kehidupan yang kekal kepada setiap orang yang mengikuti dan setia kepada perintah-Nya. Bahwa Tuhan Allahmu Allah yang setia, yang memegang perjanjian. Pegang janji-janji Tuhan dan lakukan kebenaran firman. Pegang perintahnya juga. Ini adalah gambar secuplik tentang kebahagiaan orang-orang yang percaya Tuhan Yesus. Orang-orang kudus Tuhan yang menerima mahkota dari sorga. Yang tahan uji, tahan pencobaan, yang iman yang kuat, dapat mahkota dari sorga dan tidak gundul, tetapi dapat mahkota Tuhan. Tuhan memberkati. Sebentar saya akan memberi beberapa kesaksian. Makasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi ketika kita disiksa dan dianiaya karena Tuhan Yesus, ingatlah bahwa Tuhan Yesus sudah terlebih dahulu menderita. Tabahkan hatimu dan tetap berjalan maju, tetap ikuti firman Tuhan, tetap lakukan perintah-perintah Tuhan, pegang janji-janjinya, sebagaimana jemaat mula-mula. Ketika saya dianiaya karena tidak mau berdosa online,
saya tetap mengikut Tuhan Yesus. Dan saya menjadi hamba Tuhan akhirnya. Tuhan mengasihi kita. Kesimpulannya, kuatkanlah imanmu dan kasih dan pengharapanmu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Di dalam pelaku firman, di dalam memegang janji-janjinya. Kuatkan iman kita, dengarkan firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, perkatakan dan lakukan dengan setia, maka imanmu akan menjadi kuat. Mari kita bersama-sama menguatkan iman kita dan kasih kita kepada Tuhan dan pengharapan kita kepada Tuhan. Lagu Dengan Sayapmu kita akan nyanyikan bersama, mari berdiri. Dengan sayapmu ku akan terbang tinggi di tengah pada hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesus, dengan sayapmu, dengan sayapmu, ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan. Amin. Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Yesusku, Rajaku. Saya akan berdoa untuk tambah iman, kasih dan pengharapan saudara kepada Tuhan dan kasih kepada sesama oleh pertolongan Roh Kudus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan Yesus Kristus, lihatlah tangan-tangan yang terangkat. Kami mengampuni Tuhan yang bersalah kepada kami, yang mencaci kami, yang menganiaya kami, yang tidak baik kepada kami. Kami mengampuni semuanya Tuhan. Kami minta ampun untuk semua dosa, hujat dan dosa yang disengaja maupun tidak disengaja oleh kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Kami memohon Tuhan Yesus Kristus, iman yang kuat pada kami semua Tuhan, dari sorga. Kami memohon kasih kepada Tuhan Allah dengan segenap hati, jiwa, kekuatan dan akal budi, dan kasih kepada sesama seperti mengasihi diri sendiri dan pengharapan kepada Tuhan bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk firman-Mu dan semua yang Tuhan sudah beri. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan melakukan perjamuan kudus. Tetaplah berdiri, mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya tidak ada kata-kata firman yang akan kembali secara sia-sia. Sekarang kami mau masuk ke dalam sakramen perjamuan kudus-Mu ya Tuhan. Kuduskan dan layakkan kami semua Tuhan. Ampuni kami Tuhan untuk semua dosa hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Pelayan-pelayan perjamuan kudus dan semua kami Tuhan. Sehingga kami yang melayani dan kami yang dilayani
semuanya beroleh berkat. Dalam nama Tuhan Yesus ya Tuhan, kami mengucap syukur dan mohon berkat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu, Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. dimohon Bapak Ibu yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, saya persilakan untuk bangkit beri bersama-sama. Dengan sayap-Mu Sekali lagi buat Bapak Ibu yang sudah menerima tubuh dan darah Tuhan, saya undang untuk bangkit beri bersama-sama. Yang belum bisa duduk untuk menunggu giliran pembagian tubuh dan darah Tuhan. dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Kau ku nantikan, Kau yang ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari kita semuanya memejamkan mata dan angkat roti yang seketul ini sampai di atas dada. Sebelumnya kita dengar firman Tuhan terlebih dahulu dalam 1 Korintus 11 ayat 26 sampai 31. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan,
ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, dan adapun roti yang telah kita pecah-pecahkan bersama ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur untuk pengorbanannya yang begitu mulia. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Sesudah itu dia mengambil cawan pengucapan syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Adapun cawan pengucapan syukur yang atasnya kita mengucapkan syukur ini, bukankah ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus sambil mengucap syukur untuk pengorbanannya yang begitu mulia. Nyanyikan lagu terima kasih. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih, terima kasih, terima kasih, Yesus. Terima kasih ya Bapa untuk pengorbananmu yang begitu mulia. Dengan tubuhmu ya Tuhan Yesus dan dengan darahmu Tuhan Yesus, kami tidak binasa, kami beroleh kehidupan yang kekal. Kami mengucap syukur ya Bapa, ya Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih kami boleh bersatu, kami boleh menikmati perjamuan kudus ini ya Tuhan. Kami boleh bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Kami sudah boleh mati dan bangkit, menuju dan bangkit bersama dengan Yesus, menuju kepada kehidupan kekal. Karena itu kami mengucapkan terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 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 Kami bersyukur untuk firman yang sudah disampaikan, untuk komuni perjamuan kudus. Kami percaya Tuhan memakai hamba-Mu Pendeta Sharon Imelda, dan Tuhan memberkati pelayanannya, pekerjaannya, keluarganya. Kami yang sudah menerima firman dan sakramen ini dikuatkan dan oleh kasih karunia Roh Kudus kami dipelihara sampai akhir hidup kami di dalam iman, bahkan makin bertumbuh, sebab deklarasi
memakan tubuh Kristus dan meminum darahnya artinya menyatu dengan Tuhan. Dan firman berkata, barang siapa mengaku berada di dalam Yesus wajib hidup seperti Kristus hidup. Biarlah perjamuan kudus ini menjadi tonggak peringatan bagi kami setiap hari untuk menuju kesempurnaan. Sebentar lagi kami akan memberikan persembahan korban dan ucapan syukur. Berkati tangan-tangan yang memberi dengan berkat spiritual, berkat jasmani, berkat jiwani. Dan kami yakin persembahan ini akan menjadi kemuliaan bagi nama Yesus melalui pelayanan di gereja lokal ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami aminkan permohonan doa kami. Amin. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu. Saatnya kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Sekali lagi. Berbahagialah orang yang takut padamu. Berbahagialah orang yang setia padamu. Dia akan menikmati hujan berkat-berkat-Mu hari ini, esok dan selamanya. Curahkan, curahkan, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan, curahkan berkat-Mu, curahkan mujizat-Mu, curahkan kedahsyatan-Mu di dalam hidupku. Curahkan kasih-Mu, curahkan kuasa-Mu, curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Curahkan kemuliaan-Mu, oh Yesusku. Puji nama Tuhan, terima kasih buat persembahan Bapak Ibu di tempat ini. Tuhan Yesus yang memberkati Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, saatnya kami atau kita akan mendengarkan beberapa pengumuman Bapak Ibu dari gereja. Ibadah doa puasa untuk sidang jemaat yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda, tanggal 5 Oktober hari Kamis 2023 dimulai pukul 10 sampai dengan pukul 11 siang Bapak Ibu. Dan malam harinya ada ibadah YSM atau Youth Sangkakala Ministry yang digembalai oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 jam 7 malam dan firman Tuhan akan dilayani oleh Ibu Pendeta Sharon Imelda. Dan kami mengundang Bapak Ibu sidang jemaat di tempat ini yang belum pernah hadir di ibadah doa malam secara tatap muka Bapak Ibu hari Jumat tanggal 6 Oktober 2023 pada pukul 7 malam sampai dengan pukul 8 malam. Dan kita akan bertemu kembali di ibadah raya minggu depan, tepatnya tanggal 8 Oktober 2023 di Gereja Betani Sangkakala, di mana ibadah minggu pagi sudah berlangsung pukul 10 sampai dengan setengah 12 siang, dan ibadah minggu sore seperti pada hari ini, jam 5 sore sampai dengan jam setengah 7 malam. Dan ibadah sekolah minggu di lantai 3, tanggal 8 Oktober 2023 pukul 10:15. Puji nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, tidak ada tambahan pengumuman lagi, saya undang untuk kita bangkit beri bersama-sama untuk kita mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau engkau mengasihi Tuhan Yesus Kristus, lakukanlah perintah-perintahnya di firman Tuhan. Salah satu perintahnya itu baca firman loh. Jadi bacalah firman Anda, renungkan, perkatakan dan lakukan dengan setia. Mari kita angkat kedua tangan kita. Pulanglah dan lakukanlah firman. Mari kita angkat kedua tangan kita. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu. Kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dan Roh Kudus akan menolong kami untuk lebih memahami kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dengan setia. Tuhan Yesus Kristus, kami ampuni yang bersalah kepada kami Tuhan. Kami minta ampun untuk dosa hujat kami. Darah Yesus minta membersihkannya. Berkati hamba-Mu yang sudah Engkau pakai. Hamba, pakailah kami makin hari makin bertambah. Berkati pelayanan kami, berkati keluarga kami. Berkati semua yang menerima traktat kami Tuhan supaya bertobat. Dan jamalah yang sedang sakit Tuhan, berikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Bangkitkanlah semangat dari mereka yang sedang berputus asa dan berikan jalan keluar Tuhan bagi setiap mereka yang sedang dalam masalah pergumulan. Dan mohon mereka menemui jalan keluar itu di dalam Engkau. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan kami mohon berkat-berkat-Mu. Dalam nama Yesus Tuhan, penuh berkat Tuhan dalam segala hal kepada kita semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan, kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Dan Tuhan memberkati. Amin. Amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Dimohon Bapak Ibu untuk menunggu sebentar untuk memberikan jalan Ibu Pendeta Sharon Imelda menuju pintu keluar. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.